Bayangkan Anda bangun pagi, ingin membayar kopi langganan pakai e-wallet, tapi saat memindai barcode, layar ponsel hanya menampilkan notifikasi. Transaksi gagal, akun Anda diblokir. Tidak ada peringatan, tidak ada penjelasan. Uang yang Anda simpan di situ lenyap dari jangkauan. Skenario ini bukan lagi fiksi. Setelah geger pemblokiran jutaan rekening bank dorman, kini e-wallet, sarana transaksi favorit jutaan orang Indonesia, resmi masuk radar PPATK. Pertanyaannya, apakah ini langkah penyelamatan sistem keuangan digital atau justru awal dari ketakutan baru bagi rakyat kecil? Awal Agustus 2025, PPATK mengguncang publik. Lebih dari 122 juta rekening bank dorman diblokir. Alasan resminya, pencegahan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan finansial lainnya. Tapi kenyataannya, kebijakan ini memukul banyak warga biasa, mahasiswa, pedagang kecil, hingga pekerja migran, yang rekeningnya tidak pernah digunakan secara aktif, namun masih menyimpan uang tabungan. Gelombang protes pun membuncah. Masyarakat menuding PPATK minim sosialisasi dan lambat memulihkan rekening yang tidak bermasalah. Meme, sindiran, dan tagar hashtag blokir PPATK sempat jadi trending di media sosial. Belum selesai trauma itu, PPATK kembali membuat pengumuman baru. Dompet digital atau e-wallet kini masuk radar pemantauan dan pemblokiran. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa ini bukan sweeping massal, melainkan hanya untuk kasus dengan indikasi kuat kejahatan. Tetapi publik yang sudah kecewa sulit percaya begitu saja. E-wallet adalah wajah baru sistem pembayaran Indonesia. Dari belanja sayur di pasar, membayar transportasi online, sampai transfer uang ke keluarga di desa. Semua bisa dilakukan lewat genggaman. Data Bank Indonesia mencatat, per 2025, jumlah pengguna e-wallet aktif di Indonesia melampaui 90 juta orang, dengan nilai transaksi mencapai ratusan triliun rupiah per bulan. Di balik kemudahan ini ada sisi gelap. Bagi pelaku kejahatan cyber, e-wallet adalah tempat singgah uang haram, uang hasil penipuan, perjudian online, bahkan hasil korupsi. Bisa disamarkan lewat transaksi kecil dan cepat di dompet digital. PPATK menyebut, beberapa jaringan judi online memecah dana hingga ribuan akun e-wallet untuk menghindari deteksi. Namun masalahnya, penjahat bisa beradaptasi, sedangkan masyarakat biasa yang menjadi korban salah deteksi seringkali harus melewati birokrasi panjang untuk memulihkan akun mereka. Inilah sumber utama ketakutan publik. Jangan-jangan kebijakan ini akan jadi senjata tumpul, melukai yang lemah tapi meloloskan mereka yang lihai. Begitu kabar pemblokiran e-wallet muncul, media sosial langsung riuh. Banyak warganet membagikan cerita betapa mereka bergantung penuh pada dompet digital untuk usaha kecil, pembayaran listrik, bahkan kebutuhan sehari-hari. Kekhawatiran yang muncul antara lain, transaksi harian bisa lumpuh jika akun diblokir tiba-tiba. Tidak ada sistem notifikasi jelas sebelum pemblokiran. Proses reaktivasi bisa berlarut-larut seperti kasus rekening dorman sebelumnya. Beberapa tokoh masyarakat pun angkat bicara. Ekonom dan aktivis digital menilai bahwa pengawasan tanpa transparansi hanya akan mengikis kepercayaan publik pada pemerintah. Sementara itu sejumlah politisi mulai mempertanyakan, apakah ketua PPATK masih layak untuk memimpin jika lembaga yang ia pimpin terus memicu keresahan rakyat. Secara hukum, PPATK berada di jalur yang sah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan mereka kewenangan untuk memblokir rekening atau e-wallet yang diduga terlibat tindak pidana. Masalahnya bukan di hak tapi di cara. Pengalaman pahit pemblokiran rekening dorman membuktikan bahwa komunikasi yang buruk
dapat menghancurkan niat baik kebijakan. Tanpa mekanisme yang cepat, transparan, dan ramah penggunaan, setiap langkah PPATK akan terus dipandang sebagai ancaman, bukanlah perlindungan. Jika PPATK ingin mengembalikan kepercayaan, mereka harus menjamin pemberitahuan resmi sebelum pemblokiran, memastikan mekanisme banding cepat untuk akun yang salah target, melibatkan edukasi publik agar masyarakat paham risiko dan hak mereka. Kalau tidak, isu pemblokiran e-wallet ini bisa menjadi batu terakhir yang menjatuhkan reputasi PPATK dan mungkin juga kursi ketuanya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah PPATK berhak memblokir e-wallet, tapi apakah rakyat bisa merasa aman dengan kebijakan itu. Karena dalam dunia keuangan digital yang serba cepat, kepercayaan adalah segalanya. Sekali hilang, sulit untuk kembali. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah PPATK ini benar-benar demi keamanan atau justru bibit dari krisis kepercayaan baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti pembahasan kritis lain yang menyentuh langsung kehidupan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.